Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dan Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Maisha Fadilah dengan NIM 230161558. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas materi tentang administrasi kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, dengan sesi 0167 dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Jadi di dalam administrasi kurikulum ini kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama tentang administrasi kurikulum, yang kedua itu tentang proses, yang ketiga itu ada tentang kaitan guru dengan administrasi kurikulum. Kurikulum menurut KBBI adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum itu seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut para ahli Galen, Saylor, dan William, kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruang kelas, di halaman sekolah ataupun di luar sekolah, termasuk dalam kurikulum itu. Jadi kurikulum itu yaitu suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pengajaran, dan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Kurikulum juga memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan akan mencapai tujuannya dalam mengembangkan potensi siswa. Proses administrasi kurikulum. Dalam proses ini ada terbagi 4, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas dalam mempersiapkan hal secara sistematis mengenai kegiatan atau aktivitas yang hendak dilakukan dalam mencapai suatu tujuan atau cita-cita. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai cara memperoleh sesuatu dengan sumber daya yang dimiliki agar tercipta efektivitas dan efisiensi. Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu pertama ada analisis kebutuhan, kedua itu merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, yang ketiga itu ada menentukan desain kurikulum, yang keempat itu ada membuat rencana induk yaitu pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Dalam merencanakan kurikulum dibutuhkan para ahli dalam bidang perencanaan kurikulum sehingga kurikulum dapat direncanakan dengan baik. Kurikulum sebagian besar dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat, di tingkat daerah, dan di sekolah. Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan di tingkat pusat meliputi yaitu yang pertama penyusunan program dan pengembangan kurikulum. Yang kedua itu ada penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum seperti penyusun kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran, dan penyusunan persiapan. Yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum yang telah dirancang sebenarnya dilaksanakan di lembaga atau sekolah masing-masing. Kurikulum dapat dikatakan berhasil jika siswa menguasai materi yang telah disusun dalam kurikulum. 9 pokok kegiatan pelaksanaannya, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugas kepala sekolah, kegiatan berhubungan dengan tugas baru, kegiatan yang berhubungan dengan murid, kegiatan berhubungan dengan proses belajar mengajar, kegiatan pelaksanaan evaluasi, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, kegiatan dalam membimbing dan penyuluhan, kegiatan yang berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesionalitas guru, kegiatan pelaksanaan pengaturan alat, kegiatan dalam membimbing dan penyuluhan, kegiatan berkenaan dengan usaha peningkatan mutu profesionalitas guru,
Ada juga langkah-langkah pelaksanaannya, yaitu menyusun rencana silabus atau RPP. Yang kedua itu ada menjabar materi. Yang ketiga, penentuan strategi dan metode belajar. Yang keempat, menyediakan sumber, alat, dan penilaian proses hasil dan belajar. Yang kelima itu penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar. Yang keenam itu adalah pengaturan lingkungan pembelajaran. Yang ketiga ada pengawasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penilaian dan penjagaan. Pengawasan adalah pemeriksaan untuk memastikan apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi dari pengawasan ini ialah mencegah terjadinya penyelewengan, kelalaian, dan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi agar tidak ada hambatannya. Yang keempat ada evaluasi, yaitu langkah terakhir dalam administrasi kurikulum adalah evaluasi dari kurikulum tersebut. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang berkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang sesama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasakan sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset adalah sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi terbagi dua, yaitu dasar-dasar evaluasi kurikulum. Tujuannya yaitu mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan melalui efektivitas kurikulum, untuk menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum. Yang kedua itu ada desain evaluasi. Desain evaluasi ini menguraikan tentang data yang telah dikumpulkan dan analisis data untuk membuktikan nilai dan efektivitas kurikulum. Materi ketiga itu adalah fungsi administrasi kurikulum. Ada beberapa fungsi dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama, meningkatkan kecepatan gunaan manfaat sumber daya kurikulum. Kemampuannya untuk memperdayakan sumber maupun komponen kurikulum ditingkatkan melalui pengelolaan yang telah terencana dan efektif. Yang kedua itu memberi pilihan dan kesempatan kepada peserta didik untuk mencapai hasil yang telah maksimal. Hasil yang maksimal dapat dicapai tidak hanya melalui kegiatan pembelajaran yang telah secara resmi dilakukan sekolah, tetapi juga perlu melalui kegiatan tambahan di luar jam pelajaran yang dilakukan sekolah dan dikelola untuk mencapai tujuan dari kurikulum yang diimplementasikan. Yang ketiga itu meningkatkan kesesuaian dan keefektifan proses pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kurikulum dikelola secara efektif dan menghasilkan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Keempat itu adalah meningkatkan efektivitas kerja guru maupun aktivitas siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui pengelolaan kurikulum secara profesional, efektif, dan terpadu. Yang kelima itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar melalui pengawasan untuk melihat konsistensi antara desain kurikulum yang telah dirancang dengan pelaksanaan dalam pembelajaran. Jika terdapat ketidaksesuaian antara desain dengan apa yang telah diimplementasikan di lapangan dapat dihindari. Yang keenam itu ada peningkatan keikutsertaan masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Kurikulum yang dikelola secara profesional melibatkan masyarakat untuk mengisi bahan ajar atau sumber belajar yang telah disesuaikan dengan ciri khas untuk membangun kawasan daerah setempat. Keterkaitan guru dalam administrasi kurikulum itu ada implementer, yaitu guru sebagai tenaga pendidik menerapkan pengaplikasian dari kurikulum yang telah dirancang. Guru hanya berperan sebagai penggerak kurikulum yang telah dirancang. Guru tidak memiliki wewenang untuk menentukan isi dan target dari kurikulum. Yang kedua itu ada adapter, yaitu bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, juga guru berperan sebagai penyelaras kurikulum dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Guru mempunyai wewenang untuk memodifikasikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik siswa dan kebutuhan lokal. Yang ketiga itu ada developers, yaitu
Guru berperan sebagai pengembangan sepenuhnya. Guru memiliki wewenang untuk mendesain kurikulum dan menentukan strategi apa yang harus dikembangkan berserta dengan evaluasinya. Guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, visi, misi, dan sesuai dengan pengalaman belajar siswa. Yang keempat itu ada researcher, yaitu guru sebagai profesional berperan sebagai peneliti yang memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum. Guru memegang peran yang sangat penting dalam kurikulum. Yang pertama itu ada pengelolaan administrasi, yang kedua pengelolaan konseling dan pengembangan kurikulum, yang ketiga itu guru sebagai tenaga profesional kependidikan, yang keempat itu berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum, yang kelima meningkatkan keberhasilan sistem instruksional, yang keenam itu pendekatan kurikulum, yang ketujuh itu meningkatkan pemahaman konsep diri, dan ke-8 itu menumpukan hubungan yang harmonis dengan siswa. Kesimpulan dalam materi ini yaitu kurikulum merupakan suatu sistem terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan pendidikan, materi pelajaran, metode pengajaran, dan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Kurikulum juga berperan penting untuk menentukan bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan akan mencapai tujuan pengembangan potensi siswa. Dan proses administrasi ini melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses administrasi kurikulum yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.